Untuk teman-teman yang menonton kajian ini, jangan lupa bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ciri-ciri wali Allah disebut arif billah. Apa sebutan wali Allah? Jadi nggak sembarangan orang dapat gelar arif billah. Barangkali orang tua kita dulu senang dengan nama ini, maka anaknya dikasih nama Arif. Ya, Arif, Arifin, Arifah. Yang perempuan Arifah. Ciri-ciri orang yang kenal Allah, wali-wali Allah itu, dia dapat pelajaran dari Allah, dapat isyarat dari Allah, tidak hanya dalam keadaan jaga, tapi juga dalam keadaan tidur. Ini yang kita bahas dari kemarin, bahwa ahli zikir itu tidak hanya berzikir di saat matanya terbuka, tapi mereka juga berzikir di saat matanya sudah merem. Itulah sebabnya salah satu latihan zikir itu matanya dipejam dalam keadaan sadar, sehingga nanti ketika mata benar-benar terpejam disebut itu tidur, atau terpejam selamanya disebut dengan kematian. Qalbunya masih menyebut nama Allah. Ada seorang ulama dari Indonesia, Sumatera dahulu, sakit, jantungnya bermasalah. Diperiksalah di Malaysia, di salah satu rumah sakit, kalau nggak salah di Malaka. Saya cuma lewat depannya dan berdoa tidak masuk ke dalamnya. Ya, itu ulama ahli zikir. Tapi bedanya apa dengan zikir-zikir kita semua? Dia punya zikir yang khas, nanti terbukti secara kedokteran. Ada seorang dokter, kita nggak usah sebut namanya, dokter jantung. Ketika dia memeriksa jantung si bapak ini, kalau jantung bunyinya gimana? Dup, 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 gitu, benar nggak? Gitu ya, bunyi jantung. Tapi si dokter jantung ini yang dia dengar bukan apa yang dia dengar, Allah, 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 itu yang dia dengar. Dia kira dia halu. Antara halu sama yang asli kan mirip-mirip. Akhirnya dia panggil dokter yang lain, kamu coba dengar, saya salahkan atau tidak? Coba perawat juga, semua mendengar sama. Yang terdengar di kalbunya Allah, Allah, Allah. Merindinglah yang orang. Ternyata itu orang adalah salah satu guru ahli zikir dari Sumatera Utara. Saya samarkan namanya, ya, namanya masyhur, takut ada yang mengkultuskannya. Beliau ini sudah banyak jasanya. Ditanyalah, Tuan Guru mengajarkan zikir apa? Disebutlah, saya mengajarkan zikir di dalam qalbu. Lagi sadar zikir, jangan nunggu sakarat dulu baru zikir. Ya, kalau sudah berlatih mengingat Allah dalam keadaan sadar, maka orang ini akan Allah berkahi, dapat memahami tentang Allah dalam keadaan tidur. Insya Allah. Nabi itu kalau mimpi hitungannya apa? Nabi kalau mimpi dihitung apa? Wahyu atau bukan? Kalau wahyu di Soreang nama temen ya.
Ru'yal anbiya wahyu. Jika seorang nabi bermimpi, itu wahyu. Maka ketika Sayyidina Ibrahim bermimpi, mimpinya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sang anak juga seorang nabi, dia faham bahwa mimpi adalah wahyu. Maka dia mengatakan, satajiduni insyaallah minas sabirin. Tidak masalah wahai ayahanda, lakukan tugasmu, insyaallah engkau mendapatiku orang-orang yang sabar. Bapaknya nabi, anaknya nabi. Coba kalau anaknya bukan seorang yang kenal Allah, apa kata dia? Pak, kamu sudah gila. Ya kan? Berarti mimpi penting kan? Penting. Cuma hari ini karena orang sudah sibuk dengan dunia sosial media, sudah jarang punya mimpi yang indah. Ya, matanya tertidur itu dalam memandang alat-alat itu. Sehingga kalau mimpinya adalah melihat orang yang dia tonton. Syukur-syukur yang dia tonton guru ngaji. Kalau yang dia tonton yang nanya, ya nggak apa-apa juga sih, nggak dosa sih. Ru'yatuka fil manam tarjamatun ma fi qalbik. Apa yang kau lihat di dalam mimpimu itu adalah terjemahan isi hatimu. Jadi isi hati kita kalau rusak maka mimpinya rusak. Kalau hatinya lagi nakal maka mimpinya nakal. Jadi saya ngecek badan saya, ini benar apa enggak, itu mimpi. Lihat mimpi. Kalau mimpinya sudah mulai kacau, berarti badan kurang sehat, kolbu sedang gelisah. Bukan ngorok nggak ngorok ya, itu nggak ada urusan. Ngorok nggak ngorok itu masalah lendir di rongga ininya, sinusnya ya. Man ruziqa halawatul munajah zala anhu an-naum. Kenapa sulit bangun malam hari? Karena belum diberi nikmat bermunajat. Man ruziqa, siapa yang diberi anugerah nikmatnya bermunajat, zala an-naum. Jangankan ngantuk, tidur aja hilang. Selama pandemi dulu, kayaknya udah lama banget ya, padahal baru kemarin ya. Emang memori kita pendek sekali. Dulu kemana-mana pakai masker. Orang batuk lebih bahaya daripada orang kentut. Bener ya? Apalagi yang bersin, semua orang mengambil jarak. Padahal kalau bersin sunnahnya, ya rahmukallah, kan gitu. Ini gak langsung kita jauh-jauh. Di masa pandemi, kami dulu buat kajian hikam Ibnu Athaillah Sekandari, mulai jam 12 malam, dengan izin Allah kuat sampai jam 3. Alhamdulillah. Ada beberapa orang dari Soreang Bandung dulu datang ke sana. Dulu di tempat Bang Dik. Abang tapi adik, abang adek. Kenapa rasa ngantuk hilang? Karena salah satu cara bermunajat kepada Allah adalah mengenal Allah. Caranya bacalah kalam-kalam kekasih-kekasih Allah. Ibnu Athaillah adalah kekasih Allah, maka membaca kalamnya membuat mata ngantuk jadi hilang. Maka coba perhatikan, kalau kita dengarkan penceramahnya tidak kita nikmati,
Ngantuk nggak? Ahli ngantuk? Tadi siang? Ada yang tadi tidur? Jujur ya? Iya. Mimbar diisi oleh khotib. Kita siap-siap pasang kuda-kuda. Kuda-kuda apa? Kuda-kuda tidur, benar ya? Di sini saksinya nih, tembok saksinya. Tapi apabila sudah terasa nikmat kalamnya, kalam sang khotib, kita mau cari-cari dia, siapa yang khutbah ini, siapa yang khutbah? Ya. Dulu saya pernah ngantor, teman kantor saya ini jamaah kita dulu. Tapi karena kita sekantor, dalam rapat ada pendapat yang tidak selaras. Akhirnya dia nggak nyapa saya, tapi duduk di ruang rapat, lagi nulis, lagi lembut. Kami lagi ngaji, kita nikam. Dia mau ngetik, yang didengar suara orang lagi ngaji hikam. Mau ngetik lagi, kedengeran lagi. Akhirnya tutup, dengerin aja. Walaupun dia kesel, pendapatnya tidak bisa didengar, tapi batinnya nggak bisa nolak. Dia sendiri ngomong. Itu dahsyatnya al-hikam. Kepada para ajengan bukan ingin mengajari, menggurui para guru, para kiai. Hikam bukan kitab hafalan, dia kitab pengalaman rohani. Maka wajib punya guru yang melatih kerohanian, baru ngerti al-hikam. Insya Allah. Kenapa munajat itu jadi nikmat? Dulu waktu antum senang sama seseorang yang sekarang jadi istri, udah punya istri kan? Jam 2 malam juga masih WA-WA tuh kan? Kenapa bisa asik WA-WAan sampai jam 2 malam? Oh, di zaman itu masih pakai handphone Nokia ya? Itu Nokia, SMS-an. Oh, udah WA. Anak milenial berarti. Kenapa sampai jam 1, jam 2 kita bisa kirim-kiriman? Kata kita kenal dengan yang kita ajak. Atau yang kedua, kita penasaran kepada dua aja. Itulah yang membuat seseorang akan menikmati munajat malam hari. Munajatnya naikin, jangan lagi cuma WA nama makhluk. Sekarang WA sama Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya kenapa rukun bacaan Quran yang dipilih di dalam sholat itu Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu adalah dialog dengan Allah. Itu sama kayak video call dengan Tuhan. Al-Fatihah itu dahsyat Al-Fatihah. Maka semua ilmu ada dalam Al-Fatihah, semua makrifat ada dalam Al-Fatihah, semua makomat ada dalam Fatihah. Kalau ngerti Fatihahnya, cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim, semua ilmu sudah terkandung di dalamnya. Tapi kalau nggak ngerti, kita cuma mikir, enggak, cuma dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia nggak ngerti bahwa satu titik saja ada maknanya, apalagi sudah ada goresan baknya, ya, apalagi sudah bergerigi sin, sudah ada mim tengahnya itu titik, tapi bukan titik yang hitam, titiknya putih. Begitu kata Imam Al-Jili. Ini contoh aja, contoh. Bismillah juga ada banyak macam. Tadi Bismillah mau tidur apa? Pas Jumatan, Bismillahirrahmanirrahim.
Kalau malam pertama, bismillahnya apa? Kalau mau berangkat keluar rumah, Allahumma loh, bismillahirrahmanirrahim lagi. Bismillahi tawakkaltu. Kenapa bukan Rahman Rahim? Beda. Kalau mau nyembelih, bismillahnya pakai apa? Kenapa nggak pakai Rahman Rahim? Kalau pakai Rahman Rahim, itu pisau jadi tumpul, tega gitu. Apalagi ada bismillah naik kapal, naik pesawat sama bismillahirrahmanirrahim, macam-macam bismillah. Ada bismillah penyerahan, bismillah wala haula wala quwwata illa billah. Ada bismillahnya Nabi Khidir, bismillah la yasukul khaira illallah, bismillah la yasrifu su'a illallah, bismillah makana min ni'matin fa min Allah, bismillah la haula wala quwwata illa billah. Macam-macam. Setiap nabi itu punya bismillah yang lain, dan setiap kasih Allah punya khas bismillahnya. Saya udah ketemu beberapa wali, mau ngapain aja dia bismillah. Hatta dia miring dia bismillah. Bismillah. Kalau kita udah berdiri duduk udah 7.000 kali nggak ada bismillahnya. Makanya jadi wali. Jadi wali murid aja paling tinggi. Saya akhirnya berpikir keras. Allah angkat derajat beliau, ternyata nggak ada yang spesial. Karena saya pernah tidur di surau, beliau ada di sana, tahajudnya nggak panjang. Ternyata beliau setiap kali gerak, bismillah, lagi tidur. Karena sudah kebiasaan di saat sadar, terbawa di dalam tidur. Torikohnya, torikoh bismillah. Ya. Kalau di kalangan Ba'dawiyah itu Sayyidi Al-Habib Al-Attas, wiridnya itu khas wirid bismillah. Ya, silakan diamalkan ba'da isya bagi yang mau. Gimana, udah cukup belum? Lanjut. Lanjut ya. Sering dengar ada orang ngaku-ngaku makomnya tinggi, wali, ngaku jadi mursyid, ngaku ahli zikir, ngaku tarekat banyak. Kayaknya saya semua tuh ya. Astagfirullahaladzim. Nah, saya selalu setiap hari menuduh diri, ya Allah, Engkau munafik. Kepada diri, ya Allah, Engkau mengerti diriku munafik. Setiap hari saya mengatakan itu. Ternyata dalam Sahih Bukhari, Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, aku bertemu sahabat-sahabat Nabi, tidak ada satupun yang mengatakan imannya seperti Jibril. Mereka selalu mengatakan, engkau munafik, dirimu munafik, dirimu munafik. Ini ada orang yang sok suci di kalangan sahabat. Kenapa hari ini orang baru beragama beberapa lama, ya, baru mustad beberapa tahun, belum pernah perang fisabilillah, bertemu musuh secara fisik, yang ada cuma orang lagi ngapain di bom, itu mah cemen. Pejuang itu musuh kelihatan, dia bawa senjata, semua bawa senjata, itu baru jihad. Kalau orang lagi sholat di bom, itu bukan jihad. Belum pernah jihad, sudah jahat. Para sahabat, setiap kali perang dia ikut. Ada sahabat baru malam pertama nikah, belum sempat mandi wajib, tahu-tahu ada pengumuman, semua para prajurit kumpul. Apa kata dia? Neng, AA dipanggil sama Rasulullah. Apa kata si Neng? Kalau Rasulullah yang panggil engkau, berangkat.
Nggak ada ceritanya, jangan di sini, berangkat mandi di tengah jalan. Berangkat dia. Ternyata beliau belum sempat mandi, musuh sudah datang. Langsung ambil pedang, mengalahkan beberapa musuh, tapi tiba-tiba ada yang menombak, mati. Meninggal dalam keadaan junub. Langsunglah Sayyidina Jibril yang memandikan. Itu kayaknya kematian yang indah ya. Yang mandiin siapa? Sayyidina Jibril alaihissalam. Bukan Jibril. Sayyidina Jibril. Apalagi Mikael. Banyak di sini ya. Saya minta ampun kepada Allah jika ada kata-kata seakan-akan mengakui mengalami satu makom, merasa sempurna, merasa suci. Kita minta ampun kepada Allah SWT. Man ra'aitahu yadda'i ma'allahi ta'ala halan, siapa yang mengaku-ngaku dia punya satu hal, satu makom di sisi Allah, la yakunu ala zahirihi syahidun fahdharhu, tapi tidak ada buktinya secara zahir, hati-hatilah terhadapnya. Apa ciri-ciri pengalaman batin itu benar? Dia tambah cinta kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Itu paling tinggi. Kalau sudah cinta kepada Sayyidina Nabi SAW, pasti menghidupkan sunnah Nabi SAW. Maka orang-orang yang mengatakan ini, pasti dia tidak pernah mengingkari syariat. Bedakan, belum mengamalkan syariat secara sempurna, itu lain dengan orang mengingkari syariat. Apa bedanya? Kalau mengingkari, diajak sholat, apalagi sholat, Tuhan sudah di dalam diriku. Ada yang ngomong gitu? Saya sudah bersatu dengan Tuhan. Itu apalagi sholat. Sholat itu bagi orang yang belum sampai kepada Allah. Yang ngomong begitu? Rasulullah pernah ngomong begitu nggak? Adakah yang lebih tinggi makomnya dari Rasulullah SAW? Nggak ada. Jika Rasulullah yang sudah diizinkan Allah sholat, bermunajat di atas arasy, tetap sholat 5 waktu. Tapi sholatnya kapan? Turun dari Mi'raj, belum gak langsung sholat. Sholatnya setelah hijrah. Gak langsung juga. Ini masih ibadah kok. Lain dengan seseorang yang lagi mabuk zikir, mabuk ma'rifat, lalu dia sudah tidak ingat jam sholat. Itu lain cerita. Dia bukan ingkar sholat, dia cuma lagi mabuk. Maka ada Habib-Habib yang disebut Habib Majdub, kejedot, bukan kejedot. Majdub itu artinya akalnya ditarik oleh Allah. Yang ada cuma cintanya kepada Allah. Orang jatuh cinta itu kan banyak nggak rasionalnya, benar nggak? Benar nggak? Iya, yang nggak perlu dilakukan, yang nggak sesuai dengan rasio terjadi. Begitulah cinta, namanya cinta. Jadi kalau nggak berani pakai perasaan, jangan jatuh cinta. Ya, hidup aja sendiri, sengsara lah ente sendiri. Jadi maksudnya apa ini? Ciri-ciri orang yang benar makomnya di sisi Allah, maka dia tidak pernah mengingkari Rasulullah SAW. Itu ciri yang paling mudah. Ciri yang lain, jika dia sebut nama Allah, kita tertarik mau mendengarkannya. Berarti Allah izin
orang ini menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu kalau nggak izin kita sebut namanya, orang nggak mau oleh kita. Walaupun kajiannya ringan, nggak ada efeknya. Tapi kalau Allah sudah izin, mau kitabnya digundul 1000 kali, kalau dibacakan kepada jamaah, paham aja jamaahnya. Alhamdulillah. Semoga majelis ini termasuk yang Allah berikan bukti-bukti itu. Amin. Jika tidak, itu salah saya, bukan salah yang hadir. Ya. Man kharaja ilal khalqi, ini untuk para da'i, untuk para kiai yang sedang mendidik santrinya. Ini jadi kaidah. Man kharaja ilal khalq qabla wujudi haqiqatin tad'uhu ila khaliqihi fahuwa mamqut. Orang yang ngomong satu makom tapi belum sampai ke makom itu, dia mamqut, dimurkai, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan bicarakan suatu makom yang kita belum. Gimana caranya? Ikuti adab Imam Sya'rani. Apa kata Imam Sya'rani? Menurut Imam Fulan, menurut Imam Fulan, begitu, menukil. Tapi kalau kita sudah merasakannya dan guru telah memberikan kesaksian, kita belum boleh ngomong tentang bab khusyuk, bab makom ini, makom itu, dan segala macamnya. Ya. Kalau panjang umur nanti kita buat kajian, nggak tahu di masjid mana, tapi ikuti saja ya. Ada makomat rohani, tahapan rohani itu sampai di mana? Kalau ada orang sekolah ada kelas 1, 2, 3, ya, nggak usah khawatir. Saya nggak mampu baca kitab, yang baca kitab saya aja, antum nggak usah. Emang untuk kenal Allah harus mampu baca kitab. Seandainya begitu, Rasulullah akan ajak orang kuliah. Di zaman Rasulullah SAW diajak kuliah UIN Bandung gitu, kan enggak. Diajak masuk pesantren gitu, kan enggak. Justru ilmu pesantren dan kampus hari ini bersumber dari Rasulullah SAW, dan beliau tidak mampu tulis baca yang antum baca hari ini. Tapi yang antum baca hari ini itu semua ilmu dari qalbunya. Ya untuk apa dibaca-baca begitu? Gak level, karena qalbunya adalah lembaran-lembaran kitab. Sallallahu alaihi wasallam. Lebih alim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau malaikat Jibril? Beneran? Lebih tua Nabi Muhammad atau malaikat Jibril? Lolos jadi murid saya. Karena ada yang bilang Nabi Muhammad baru diangkat jadi rasul jadi nabi umur 40. Ya, katanya Aswaja Center. Saya yakin Aswaja Center nggak begitu. Kan saya juga Aswaja. Boleh taruhan Aswaja kita, mana yang kuat Aswaja kita ya? Jangan main akuisisi Aswaja. Kecuali azwaja, saya belum. Orang yang dia belum sampai ke Bandung, cerita kota Bandung, menarik nggak? Belum sampai ke Monas, cerita Monas. Apa kata orang? Halu. Enggak, saya lihat di YouTube. Oh, boleh lah ya? Boleh lah. Ya. Boleh ya? Boleh. Ada orang baru pulang dari Jakarta cerita Monas. Percaya nggak? Percaya. Itu namanya ilmu yakin. Ilmu kalau kita ilmu yakin, jangan ngomong yang ainul.
Ilmu yakin ngomong dalil. Dalilnya seberapa kuat data yang dia sebutkan. Maka orang ilmu yakin memerlukan hadis nomor berapa, riwayat siapa, surat apa, nomor berapa. Itu penting untuk menumbuhkan ilmu yakin. Tapi ainul yakin di atasnya. Ainul yakin dia sudah melihat, tapi belum mencoba, baru melihat, belum naik ke Monas. Ini masjid apa namanya? Al-Kufar, Al-Fathu. Allahumma sholli ala Muhammad. Maaf Pak Pengurus. Ya. Al-Fathu artinya pembukaan. Semoga yang masuk masjid ini Allah bukakan kalbunya. Kufar di Quran tidak negatif semua, ada positifnya. Kufar itu dalam bahasa Arab berarti petani yang membolak tanah. Itu kufar. Jadi nggak semua kata kufar itu negatif. Pada KM aman ya. Apabila seseorang membicarakan sesuatu yang dia belum lihat, maka dia harus buktikan dengan dalil. Jadi dalil teks nomor sekian itu dibutuhkan bagi orang yang sedang ingin menumbuhkan ilmu yakin, namanya iman. Tapi kalau ingin lebih tinggi, langsung ke sana. Coba tulis apa ya, madu, lalu gigit tulisannya, terasa nggak manisnya? Nggak benar, serius nih. Itu kan madu, tulisannya. Yang madu hakikinya belum. Ada orang gak pernah nulis MADAU, tapi dia minum hampir tiap hari. Kata kawan, jangan minum madu, itu pahit. Kita sudah coba bahwa itu manis. Kita ikut siapa? Kita yang sudah coba. Kalau ada orang bilang itu bid'ah gimana? Hah? Justru kita bingung. Ini yang teler, yang gila, aneh apa ente? Zikir la ilaha illallah itu nikmat. Mau sir, dikecilkan suaranya atau dikeraskan, nikmat. Tiba-tiba ada orang ngomong bid'ah. Saya bingung. Itu gila saya apa dia? Yang jahil saya apa dia? Dan sedihnya ada seseorang, dia belum menikmati la ilaha illallah, lalu ada orang membid'ahkan zikir la ilaha illallah berjamaah, dia ikut-ikutan. Kenapa? Karena belum menikmatinya. Ya. Kalau jagung bijinya nggak dibenamkan ke tanah, tumbuhnya bagus atau nggak bagus? Tapi kalau terlalu dalam, tumbuh nggak? Nah, ini untuk guru dan orang tua. Jadi guru dan orang tua jangan terlalu longgar kepada anak, jangan terlalu keras kepada anak. Kalau terlalu longgar, si anak mau eksis sebelum waktunya. Maka si bocil itu minta motor, umurnya baru 6 tahun. Kalau Dimas, anaknya berapa tahun? Lahir 4 bulan. 4 bulan. Oke, ada yang 12 tahun nggak? 9 tahun. 9 tahun. Kalau minta motor dikasih nggak?
Gak sayang sama anak. Sayang anak kok. Ternyata kalau orang tua menahan pemberian kepada anak, itu karena sayang kepada anak. Benar gak? Allah lebih sayang kepada kita daripada orang tua. Jika Allah menahan satu doa belum dikabulkan, usaha belum sukses, berarti Allah tahu engkau jika diberikan kesuksesan, engkau akan lupa, engkau akan celaka. Siapa murid Nabi Musa yang kaya lalu pura-pura gak kenal Nabi Musa? Namanya siapa? Korun. Makanya anak kecil sekarang kalau gali-gali tanah cari harta karun. Si Korun tenggelamnya di Mesir, nyarinya di Soreang, ketemu gak? Nggak ketemu. Oke, yang gampang-gampang aja ya. Man ishtaghala bid-dunya ubtuliya bid-dhulli fiha. Siapa yang sibuk dengan dunia, maka dia akan diuji, terhina untuk menggapainya. Dunia itu bahasa Arab artinya sesuatu yang rendah. Dunia itu zahirnya duit, rumah, kendaraan, duit lagi, duit, rumah, kendaraan, duit lagi. Terus paling tinggi popularitas dan kekuasaan. Benar. Tapi intinya kekuasaan popularitas duit lagi. Udah pernah dengar Ustadz ngomong ini belum? Lu masuk wilayah gua, laporan dulu. Pernah nggak? Ternyata ada Ustadz preman juga. Kalau kita ngajar di tempat dia, apa kata dia? Lu masuk wilayah gua. Ya salah. Itu kalau Ustadz enak tinggal dibacain hadis, dibacain ayat. Ya. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Langit dan bumi milik Allah, bukan milik ente. Ya. Kok ada ya? Saya juga heran. Semoga di sore yang nggak begitu ya. Kita kalau ada ustadz baru, kita senang. Kenapa? Tugas kita berkurang. Gitu ya. Jangan kemudian itu mau saingan gue nih. Agama bukan barang dagangan bro, ya. Agama itu kontribusi. Kalau ada orang kontribusi kepada agama ini, berarti dia telah meringankan tugas kita. La ta'ma nuqsani nafsik fatutha. Jangan pernah engkau buta terhadap aib dirimu. Di mata ada aibnya, melihat yang gak benar, yang tahu kita doang kan. Cuma karena ditutup kopiah sama jilbab, kayaknya soleh-soleha semua. Ya, coba kalau pulang atau lagi di jalan ada yang bening-bening lewat, matanya gimana? Kata Pak Ustadz, yang pertama maka dia nggak kedip-kedip tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi yang paling bahaya kha'inatul a'yun, khianatnya mata yang hasad. Mata kalau hasad tuh cara mandangnya beda. Hasad itu tergantung
seberapa pengetahuan orang itu dan seberapa besar penyakit di kolbunya. Jika keilmuannya tinggi, tambah tinggi, hasadnya nggak disembuhkan, maka hasadnya tambah besar. Hati-hati, iri dengki itu kalau dibiarkan, tambah kaya, tambah hasad, tambah ilmu, tambah hasad. Maka Imam Ghazali tulis kitab Ihya Ulumuddin untuk ulama-ulama yang berpenyakit kolbunya. Karena banyak ulama di masa beliau, maksudnya dirinya sendiri, yang berpenyakit kolbunya. Ciri-cirinya, ilmunya digunakan untuk mencari aib orang lain. La ta'ma'an nuqsan nafsi. Dia lupa mengenai aib yang ada di dalam dirinya. Sholat belum khusyuk, sibuk sama sholat orang lain. Belum pernah mimpi ketemu Rasulullah, mengingkari mimpi orang lain. Belum pernah merasakan getaran kalbu yang dahsyat menyebut nama Allah dan Rasulullah, lalu menyebut orang yang merasakan itu halu. Kasihan, ya. Kasihan yang jomblo, kata orang yang baru nikah. Benar nggak? Ya, sampai situ aja deh. Apa akibatnya jika orang tidak memperhatikan aibnya? Fatatuhu, engkau akan tergelincir seperti syaitan. Iblis itu aibnya banyak, tapi dia lupa. Dia sibuk dengan aib pendatang baru di surga bernama Adam. Ternyata orang-orang lama dan orang-orang tua itu diuji selalu dengan orang yang baru tapi menarik. Udah siap belum para kiai, para ustadz ajengan atau orang-orang lama nih? Mau jauh-jauh lama semua nih. Kan bukan lahir tadi pagi kan? Orang udah lahir kapan gitu? Wajah-wajah usang semua nih. Kita ini akan digantikan oleh generasi baru. Mau nggak mau? Tergantung. Mau, tidak maunya itu ridho atau nggak ridho. Nah, gimana caranya? Mulailah pelajari aib qalbi. Man tazayyana bizailin fahuwa maghrur. Siapa yang berhias dengan sesuatu yang zail, zail itu yang akan binasa, fahuwa maghrur, dia telah tertipu. Dunianya Ustadz ini, saya ngomong diri saya sendiri, kalau pakai jubah begini tambah alim enggak? Tambah ganteng. Salah, masa tambah cantik? Kalau pakai kopiah terus datang pakai tongkat, itu ilmunya nambah nggak? Nambah. Hanya nambah wibawa tapi nggak nambah ilmu. Bisa bedakan? Iya. Ya, maka para kiai nggak usah sibuk dengan performa. Ini karena saya dapat rezeki, saya nggak nolak. Ya kan? Tidak uti dan kalau ada yang ngasih kamu terima aja, yang penting halal ya. Yang penting bukan gratifikasi kan ini? Bukan. Gratis sih ya. Alhamdulillah, istri saya nanti cemburu. Oh gitu. Allahumma sholli ala sayyidina. Orang yang berhias dengan gelar LC, MA, doktor, PhD, Kiai Haji, apa lagi? Ada? Hah? MM, apa tuh MM? Mewek mulu. Itu gelar
Laku nggak masuk kubur? Walaupun ditulis di batu nisan Prof. Doktor Kompor, nggak laku. MM nggak laku. LC nggak laku. Lulusan Ciwidey nggak laku. Ziarahnya ke Firaun ya? Oh enggak. Karena banyak yang LC pulang-pulang membid'ahkan ziarah, tapi dia suka ziarah ke Firaun, pasang status di belakangnya ada sping, gitu. Spingnya di sini terus dia begini. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang membangun dirinya dengan sesuatu yang akan binasa, sesuatu yang tidak pernah kekal, dia sedang tertipu. Ini curhat saya, curhat tapi ini berkaitan dengan ini. Dulu saya kalau mau ceramah, jenggot itu dipanjang-panjangin, ditarik-tarikin kalau perlu keluar, supaya disebut ustaz. Serius. Ya. Kalau sudah terus apa? Bajunya pakai gamis atau pakai sarung, pakai rapi-rapi. Di sini ada lidah. Ngomongnya agak di Arab-Arabkan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Belum begitu. Saya kira dengan begitu orang akan percaya saya adalah ustaz. Waliullah katanya, waliullah. Baru dengar malam ini Pak, waliullah. Ternyata nggak ngefek. Jamaahnya dari dulu 3, 4, 5, paling banyak 15. Kenapa? Istilah Arabnya kebanyakan. Akhirnya jamaahnya hanya mengarab maklumi. Istilah Arabnya semuanya. Ini ya akhi, sesuatu yang bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Jemaahnya berpikir, ini apa? Dalam mustalah Arabiyah, ini sesuatu yang mamnu' mahzur fi syariah. Itu istilah semuanya akan hilang. Jamaah itu gak akan menganggap kita ustaz karena istilahnya Arabi aja terlalu. Bukan itu. Cobalah lihat kiai-kiai di kampung-kampung, baca jazakumullah, tapi kolbunya dahsyat. Benar gak? Jimnya jadi za-nya jadi jim, tapi kolbunya bergetar. Kita pakai ain sudah patah-patah lidah dan sakit, tapi tidak menggetarkan sama sekali. Saya ketemulah kiai di pelosok Jawa, ngomong medok, baca baknya sangat fasih. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya itu agak lebih fasih lagi, rokin. Tapi jika dia menjelaskan satu teks, dia ngomong pakai bahasa Jawa, tapi hati saya kok enak dengarnya. Ternyata dia tidak hanya ngomong dengan bahasa Jawa, dia mengikut sertakan bahasa kolbu. Itu yang mahal. Itu yang mahal. Ya. Jadi gaya-gayaan kalau mau ceramah itu tidak kekal. Yang kekal itu ilmu, karena ilmu milik Allah. Oke, jadi jangan sibuk dengan perform. Tapi boleh nggak pakai baju yang bagus? Senang banget. Satu kali sahabat bertanya, wahai Rasulullah, aku paling senang pakai baju yang bagus. Apa kata Rasulullah SAW? Inna Allah yuhibbu, Allah sangat suka
melihat bekas nikmatnya tampak pada hambanya. Kita kalau ngasih seorang hadiah terus dia pakai, senang nggak? Senang. Makanya saya pakai malam ini dikasih hadiah. Kita pernah ngasih sarung seseorang dipakai, udah senangnya bukan main. Senangnya bukan main. Walaupun cuma dipakai sekali. Maka Nabi SAW, tapi jangan antum amalkan yang ini ya. Ketika diberikan baju oleh seseorang, dipakai jubah. Dipakai, belum lama dipakai, tahu-tahu ada yang berdiri, ya Rasulullah, dengan nama Allah aku mohon bajumu, baju engkau. Nah, itulah. Ini nggak boleh diamalkan. Jangan suka-suka aja ya. Lalu apa yang Rasulullah katakan? Baik, saya duduk sebentar. Duduk sebentar, ingin menyenangkan yang beri. Akhirnya jubah itu diberikan kepada siapa? Orang yang minta, tapi dia dibully oleh para sahabat. Karena sahabat cinta dengan Rasulullah. Apa kata mereka? Kamu ini gak punya perasaan. Tuh, gak punya perasaan. Rasulullah baru diberi hadiah, tapi engkau berani memintanya. Ini alasan nih. Alasan nih. Tahu-tahu orang itu jawab dan semuanya diam. Tahukah kalian ini untuk apa? Ini untuk kafanku. Ternyata dia sudah merasakan bau tanah. Ini nggak boleh jadi kain kafan, jadi nggak boleh. Allahumma sholli ala sayyidina. Emang ada mayat jenazah dikafani pakai baju alvis? Tak sosial dunia akhirat. Kalau baju itu pernah dipakai Rasulullah SAW, terus dipakai jadi kafannya sahabat, kira-kira mungkar nakir pas cium baunya berani nyapa nggak? Berani negur nggak? Sahabat Tuhan berani nggak? Nggak. Sama kayak penjaga masjid ketemu Pak DKM, berani nggak dia negur? Lu siapa? Ditanya balik. Lu siapa? Yang begitu Aing enggak. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau bahasa halus siapa? Oh, orang abdi keren beruang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kajian penutup. Jam berapa nih? 9:30. Ini nggak tahu panjang atau pendek nih penjelasannya ya. Apa ciri-ciri orang Indonesia mengistilahkan sesuatu Arabiah, tapi istilahnya tidak tepat. Contohnya, saya sedang girah Islam itu sedang kuat. Nah, gitu kan? Padahal istilah ghirah itu nggak cocok. Yang cocok tuh haniyah. Coba tanya para kiai. Bukan girah Islam, tapi haniyah Islamiyah, semangat berislam. Cuma apa boleh buat? Beberapa toilet aja udah ganti dari toilet laki-laki jadi ikhwan. Mau islami tapi itu jadi arabisasi. Saya udah bolak-balik ke Arab tuh nggak ada tuh toilet ikhwan tuh nggak ada. Yang ada rijal bisa. Rijal bahasa orang Sundanya apa? Laki. Nggak ada yang bisa begitu ya. Laki gitu aja ya.
Toilet perempuan bukan akhwat, tulis perempuan. Ya, atau istri. Oh, di sini jadi istri nggak perlu pakai atap deh. Lahir perempuan atau istri. Al-Haniyah, semangat beragama itu dibagi 3. Jadi orang kalau berghirah Islamnya kuat atau haniyah Islamnya kuat, maka dilihat dari 3 indikator. 1, indikator zahir badannya. Al-haniyah fil abdan tarkul mukhalafah bil jawarih. Orang yang terlihat bergairah Islamnya, ciri lahiriahnya, tubuh ini dia tidak biarkan mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ciri-cirinya. Artinya mulai mengurangi maksiat, baik di keramaian ataupun ketika sendiri. Ujian iman itu kalau sendiri sama mojok berdua, itu ujian iman. Jadi cek orang beriman bukan lagi di masjid, tapi ketika dia sendiri. Kita sendiri ngapain? Buka yang benar atau nggak benar? Itu pencirian imannya kuat atau tidak kuat. Dan yang kedua, haniyah fil qulub, girah di dalam qalbu, hati. Apa ciri-cirinya, indikatornya? Tarkur rukun ilal aghyar. Rukun, ternyata rukun bahasa Indonesia itu maknanya ada 2. Rukun berarti bagian daripada rangkaian rukun sholat, berarti bagian. Kalau RT artinya apa? Rukun tetangga. Itu bukan bahasa Indonesia, itu dari bahasa Arab. Rukun jamak dari rukunun, artinya pilar, tapi juga berarti kecenderungan. Ya, hati yang cenderung disebut rukun. Maka rukun tetangga, hatinya saling baik dengan tetangganya, disebut rukun. Ayo rukunkan tetangga, kan gitu ya. Ciri-ciri orang yang semangat keislamannya sampai ke dalam kalbunya, takur rukuni, tarku meninggalkan kecenderungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hobinya mulai menyebut-nyebut nama Allah, mulai senang. Kalau di rumah tuh nyamannya nonton, bener nggak? Bener ya? Karena ada TV-nya. Tunggu dulu, Netflix-nya ada, tapi nggak ada pulsanya. Ada, tapi lupa passwordnya. Nggak bisa juga. Ada semua, lampu padam. Nggak bisa juga. Paham analognya? Itu analog aja. Hanya analog. Jika seorang hamba sudah berbayar premium kolbunya, ya, artinya dia sudah terhubung kepada ilmunya Rasulullah SAW lewat ulama siapa, thariqat apa, mazhab apa, maka nanti jika dia sendiri, dia akan nyetel Netflix di kolbunya, YouTube di dalam jiwanya, karena film di dalam kolbu lebih menarik daripada film yang ada di ya. Nonton nih, dulu awal-awal punya parabola, masih ingat nggak? Nonton dari pagi sampai pagi lagi, ya kan? Gelisah nggak? Pikiran tenang? Nggak tenang. Dibeliin PS. Sekarang PS berapa? 5. Main dari pagi sampai malam, itu gelisah.
Kok bisa gelisah? Beli handphone, gadget baru, senangnya 1 jam 2 jam, sudah lancar, udah hilang penasarannya. Tapi jika orang dia sudah sampai semangat beragamanya masuk ke dalam kolbunya, ada banyak menu di dalam kolbu. Pernah nggak nonton, buka-buka di YouTube, cuma cari-cari nggak jadi nonton, udah setengah jam cuma nyari doang. Ya bener, buka Netflix segala macam, setengah jam cuma search, mencari, nggak pernah menikmati, malah tambah bingung. Itulah nasib orang yang nggak punya karakter, yang nggak punya amalan, yang nggak punya guru. Ikut banyak pengajian, ketika pulang bingung mau ngamalin yang mana nih. Kebanyakan wiridan, kata guru ini jalan cepat kepada Allah, kata guru ini jalan cepat kepada Allah. Ikut guru ini apa ini? Maka untuk pemula, untuk orang-orang seperti kita, sebaiknya guru rohani satu, tapi guru ilmu zahirnya banyak. Gitu ya. Guru zikirnya gak usah banyak-banyak, tapi kalau dengerin ceramah boleh banyak-banyak. Bedakan guru ceramah dengan mursyid zikir, itu lain. Mursyid zikir nanti yang ngasih resep kita zikir. Dokter banyak, ketika datang kepada seorang dokter dikasih resep, minum ini 3 kali sehari, masih kurang puas, datang lagi ke dokter B, dikasih lagi obat, kayaknya kurang keren juga nih, datang lagi ke dokter ketiga. Gimana kira-kira? Pas nyampe di rumah bingung nggak mau minum yang mana? Itulah nasib orang belum mahir, belum ahli, torikotnya lebih dari 1, ijazahnya kebanyakan. Paham maksudnya? Ya. Jadi kita nafsu boleh banyak, haniyah, semangat ngajinya boleh tinggi, tapi untuk zikir mesti punya guru yang tertata. Cari di sekitar kita banyak, walaupun katanya Bandung dan sekitarnya banyak yang suka membidah-bidahkan ahli zikir, tapi saya yakin di mana banyak orang menyalahkan ilmu zikir, di situ banyak tersembunyi ahli zikir. Itu sudah rumus, ya. Jadi nggak usah khawatir, bener ya, pasti ada. Wal hamiyatu fil nufus tarkud da'wah. Sedangkan girah Islam yang pada jiwa, jadi ada badan, ada kolbu, ada jiwa. Apa bedanya? Orang-orang yang semangat beragamanya sudah masuk ke dalam jiwanya, dia tidak suka ngaku-ngaku, tarkud dakwah, nggak sok-sok suci, nggak sok bener. Nah, selama ini kita masih sibuk dengan penampilan dan slogan, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Orang yang lain simbol dengan kita nggak suka. Saudara-saudariku bukan Allah, inilah hikmah Imam Abu Madian. Hikmahnya lebih tua dari hikmah Imam Ibn Athaillah Sakandari, tapi isinya luar biasa. Saya yang paling tertarik dengan kalam yang tadi, man tazayyana bizailin fahuwa maghrur. Inilah quote yang paling menarik malam ini. Siapa yang menghias dirinya dengan sesuatu yang akan binasa, maka dia sedang tertipu. Ya, jadi bagi orang-orang yang sedang berjuang, jangan berhias dengan penampilan, dengan gaya-gaya kearab-araban, ya.
Yang sedang lagi berjuang berjihad bukan dengan itu. Yang sedang berdakwah bukan dengan mengarabkan umat, tapi mengislamkan umat, itu lain. Karena Arab di zaman Nabi itu juga tidak semua Muslim, apalagi Arab sekarang. Sudah lihat kan Saudi hari ini, ya. Maka kiblat ini kabar gembira di akhir zaman. Kiblat Islam yang belum pernah dibuka oleh Allah adalah Nusantara. Ini bukan Islam Nusantara, itu lain cerita. Islam Nusantara slogan. Itu bukan juga agama baru, itu slogan aja. Itu slogan salah satu jamaah besar di negeri ini. Jangan salah paham, ya. Kalau yang satu lagi Islam berkemajuan, kenapa nggak ada yang rame? Karena nggak bermain politik. Kalau yang ini tokohnya berpolitik. Jangan mau lagi ditipu daya oleh politikus-tikus. Paham maksudnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jemaah yang makan Allah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Rihlah dakwah 2 hari ini rampung sudah. Insya Allah kalau nanti dakwah saya pengennya ke pelosok-pelosok, tapi nggak diviral-viralkan, ya masuk-masuk ke dalam-dalam. Dulu kita janjikan ya, insya Allah. Semoga Allah meridhai siapapun yang hadir malam ini, meridhai pengurus masjid, para ulama yang berjuang di apapun organisasinya, apapun ranahnya, pesantrennya, organisasinya, pergerakannya. Semoga semua diberkahi, diridhai Allah SWT. Ada tanya jawab?